Halo Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Berjumpa lagi bersama saya, Nyoman Arika Winantini, calon guru penggerak angkatan 11 dari kota Denpasar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 1.2. Koneksi antar materi kali ini akan saya sajikan dengan model 4P, yaitu perasaan, peristiwa, penerapan, dan pembelajaran. Yang pertama adalah refleksi peristiwa. Pada refleksi peristiwa ini, ada momen yang saya rasakan sangat menantang dan sangat menyenangkan, yaitu dapat mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Memahami tugas sebagai seorang pendidik yaitu menuntun murid berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Pada tahap ini, saya menganalisis nilai dan peran guru penggerak sehingga saya mendapatkan ide untuk merancang kegiatan yang berpihak pada murid, yaitu meningkatkan kolaborasi sehingga meningkatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran. Yang saya lakukan adalah mulai membuka hati dan mata bagaimana memandang cara berpikir seorang murid, memahami perilaku, serta memberikan pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangannya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang merdeka. Dari pemaparan yang saya sampaikan tadi, adapun kaitan modul 1.1 dan 1.2 adalah pada modul 1.1 dijelaskan mengenai pendidikan yang menghamba pada anak dengan berorientasi pada murid dan juga menuntun segala kekuatan kodrat pada anak, baik minat maupun bakatnya yang dapat dikembangkan baik secara mandiri maupun kolaboratif. Sesuai dengan pemahaman saya, hal ini sesuai dengan nilai kolaboratif dan keberpihakan kepada murid, serta peran guru penggerak untuk mendorong kolaboratif dan pemimpin pembelajaran. Refleksi berikutnya yaitu perasaan. Pada momen itu terjadi, saya merasa masih berada di tempat yang belum ada penerangan. Keadaan menjadi begitu gelap. Setelah berjalan perlahan, kemudian saya menemukan lampu penerang, sehingga keadaan tidak lagi gelap. Saat itu perasaan saya sungguh bahagia dan sangat bersemangat. Dalam hal ini, lampu penerang saya ibaratkan ilmu dan pengalaman dari semua proses yang saya jalani dalam mengikuti CGP ini. Saya merasa sangat bersyukur banyak sekali pencerahan untuk mendidik dan membersamai murid pada setiap langkah demi langkah pada kegiatan CGP ini. Bapak Ibu, sebelumnya saya tidak bisa melihat hal-hal yang benar dalam mendidik murid. Namun, sekarang perasaan dan hati saya mulai terbuka lebar untuk melihat hal-hal yang seharusnya saya lakukan dalam mendidik murid saya. Saya merasa termotivasi untuk mengimplementasikan segala ilmu yang saya dapatkan, serta memperbaiki cara mengajar saya yang keliru menjadi lebih baik dan bermakna. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, yang dapat saya rasakan adalah satu, cara mengajar saya selama ini sudah cara mengajar yang terbaik. Kedua, perolehan nilai yang tinggi adalah kesuksesan dalam pembelajaran. Tiga, saya tidak perlu melakukan refleksi karena menurut saya pembelajaran yang saya lakukan sudah sangat baik. Yang keempat, tidak perlu melakukan diskusi dengan guru lain mengenai proses pembelajaran di kelas saya. Tetapi setelah saya mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan tidak sepenuhnya benar. Banyak kekeliruan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Ternyata setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Pendidik harus mampu menuntun murid sesuai kodratnya dengan melakukan penilaian tidak hanya pada ranah kognitif, melainkan juga pada ranah psikomotorik dan afektifnya. Saya berpikir bahwa saya harus memimpin pembelajaran yang berpihak pada murid dan terus berinovasi agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna.
Kemudian, saya harus mampu melakukan kerjasama dan berkolaborasi dengan rekan guru lainnya untuk meningkatkan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, saya harus secara mandiri atau berkolaborasi melaksanakan praktik baik serta sharing hal-hal positif dengan teman sejawat. Refleksi yang terakhir adalah penerapan. Dalam menerapkan ilmu yang saya peroleh dari modul 1.1 dan 1.2, rencana pengembangan diri yang saya lakukan mulai dari sekarang adalah menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, antara lain yang pertama adalah berpihak pada murid. Sebagai guru, saya akan menuntun siswa sesuai kodrat dan zamannya, agar mereka menjadi individu yang bijaksana serta siap untuk bermasyarakat. Nilai yang kedua adalah inovatif. Saya tergugah untuk menciptakan hal-hal baru, baik metode maupun media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Salah satu contohnya adalah dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Reflektif adalah hal penting yang dilakukan oleh seorang guru penggerak. Dalam hal ini, saya akan selalu berpikir reflektif, mengevaluasi segala kelemahan dan kekuatan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun dengan orang lain. Nilai selanjutnya adalah mandiri. Saya akan menjadi pendidik yang mandiri dengan terus bergerak meningkatkan kompetensi agar terwujud pembelajaran yang lebih baik. Nilai ini saya dapat wujudkan dengan mengikuti berbagai kegiatan seperti workshop, seminar, ataupun BIMTEK, baik secara daring maupun luring. Nilai guru penggerak yang terakhir adalah kolaboratif. Saya akan menjadi pendidik yang mampu berkolaborasi dengan orang lain serta menggerakkan transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Demikianlah refleksi 4P yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak Ibu pendidik di seluruh Indonesia. Salam dan bahagia. Terima kasih.